Nah, kalau kami ngelihatnya adalah tidak boleh memisahkan antara akses dengan kualitas. Karena kalau memisahkan itu ya artinya kesenjangan akan terus ada. Yang dapat sekolah yang berkualitas ya dia lagi gitu. Dibutuhkan alat untuk mengubah perilaku pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di kelas dan perilaku gurunya. Nah, alat apa yang diberikan yaitu adalah kurikulum. Kalau gue ya senang lah gaji guru kita bisa digaji 30 juta per bulan ya. Siapa sih yang nggak senang gitu? Duitnya dari mana? Nah, problemnya kan sebenarnya itu yang kita tunggu di debat keempat ini. Padahal sebenarnya kan makan siang gratis itu bukan program yang jelek-jelek banget. Dan bahkan bisa bagus banget karena kan emang masalah gizi juga masih jadi masalah utama. Tapi untuk mengkaitkan dengan pendidikan, aku kira masih ada rumah yang lebih layak lah untuk itu. Oke, welcome to Nota Politik, dan hari ini kita sudah bersama dua pakar kita ya. Ya kita nggak tahu nih. Iya. Ya kan? Kita akan uji kepakarannya ya karena kami berdua lebih ke nggak paham, Mbak. Ini adalah talk show teraneh kedua kita setelah soal air dan sanitasi. Tapi Akhirnya- kenapa? Karena air sanitasi penting untuk publik. Betul. Sama kayak hari ini. Ya, soal pendidikan. Pendidikan. Ya. Waktu itu pertanyaan Budi yang paling fundamental waktu diskusi air dan sanitasi adalah berapa meter jaraknya antara jamban dan septic tank katanya. Hahaha kata-kata. Sumber air bersih dan septic tank. Wah, kalau Pertanyaan jarak jamban sama pintu kita tahu. Kalau di kosan kan kalau slotnya rusak minimal yang satu jangkauan kan. Itu kita tanya, Nggak bisa ditahan. itu kita tanya ke salah satu direktur di Bappenas. Yang bicara kebijakan ini kan. Dan kita ada bersama co-founder atau founder sih lo? Iya. Founder Malaka Project. Wih, Iya. Ferry Wadi, udah ada title-nya dia sekarang. Bos. Paten ya. Biasanya Lone Wolf aja Ya, kan. biasanya kan lu Romli kan Romualdian. Ya, dan ini Tadi kayaknya setnya dulu nih ngomongin apa deh? Pakai baju yang mana dulu nih? Banyak baju. Kebanyakan bajunya kawan. betul. Lu ini juga bisa alumni STAN juga bisa lo sebagai Iya. Sebagai mantan PNS. mantan Iya, PNS. iya. Banyak. Dan pakar pengadaan barang dan jasa juga bisa. Iya, ternyata Sertifikasi. ternyata kita punya problem di situ, dia yang mungkin. Ahli pengadaan barang dan jasa. Iya. 2011 gue dapat. Betul. Dan setelah udah Ferry ini juga orang yang sekolah khusus tentang pendidikan, kebijakan pendidikan. Ya, dan langka itu. Jadi kalau lu kuliah di luar negeri soal education, itu syarat TOEFL sama IELTS-nya pasti lebih gede daripada jurusan lain biasanya. Kalau di dunia kesehatan beliau ini dokter spesialis yang sangat spesifik yang kalau kita janjian hari ini mungkin baru dapetin minggu depan lah. Ini ya. Ada Mbak Nisa Faris. Halo Mbak Nisa. Thank you Mbak. Nah, jadi pertanyaan pertamanya langsung aja, Mbak. Pertanyaan pertamanya adalah sebenarnya pendidikan di Indonesia, institusi pendidikan kita, Mbak Nisa, itu saya sempat tanya juga ke Mbak Nisa tadi di luar. Ini alat perjuangan atau distribusi dari ideologi negara? Ya, kita basis filosofi dulu. ya. Iya, kita sebelum hal-hal yang bangun common ground dulu kita. Iya, sebelum hal-hal yang berlumpur Iya, soal iya. capres ini, capres. Silakan, Mas Ferry menjawab duluan. Mbak, Oke. nanti aku salah jawab. Jadi nanti kan tinggal nebeng aja. Iya. Pola. Apa ya ideologinya kalau secara empiris? Jadi aku dari PSPK kita ngerjain kebijakan pendidikan, ngebantuin pemerintah itu udah 8 tahun. Dan emang salah satu yang kita rasain tuh kurang jelas sih ideologinya apa. Jadi kalau nation building kayaknya harusnya udah agak lewat ya gitu. Ya. Kalau negara tuh udah semakin mature, harusnya tujuan pendidikan bukan lagi alat pemersatu bangsa gitu. Tetapi mulai melihat pendidikan itu sebagai alat untuk ngebangun warga negaranya supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks gitu. Tapi itu pun kayak baru mulai gitu. Dan nation building juga masih susah untuk ditinggalkan. Jadi kayak misalnya kami terlibat di ngebantuin Kemendikbud dalam merancang kurikulum aja, misalnya kurikulum Menteri Merdeka. Nadiem ya, ini. Iya, dengan Menteri Nadiem. Itu bahwa kita melihat beberapa mata pelajaran yang biasanya menjadi andalan untuk nation building, itu tuh masih kuat banget gitu.
Oke. Jadi seolah-olah masih ada musuh bersama sehingga kita harus bersatu gitu. Emang nggak ada Mbak sekarang musuh? Padahal sebenarnya kan arahnya udah problem bersama, global warming. Di debat-debat pandemi, capres soalnya ada gitu. Mbak, musuh bersama kita. Ada gitu. Nanti dulu. Pagi-pagi udah ngomongin juga capres jadi ya. Dulu filosofi dulu. Ada kata Mbak. Emang Budi ini kalau ngomongin filosofi gatel badannya langsung. Iya. Jadi kita masih ngelihatnya tuh kayak masih belum clear gitu. Padahal sebenarnya arahnya adalah lebih penting kan itu ya isu-isu global, Iya. isu pandemi COVID kurang apa gitu loh globalnya. Ini adalah masalah yang mestinya SDM-nya Indonesia tuh arahnya menyelesaikan masalah-masalah kompleks, bukan lagi masalah-masalah yang kita punya musuh bersama, melindungi negara, menjadi yang nomor satu dan sebagainya gitu. Kalau menurut Bukan lagi suasana perang dingin dulu ya. betul, ya. Tapi kita masih susah bergerak dari situ untuk beberapa hal, Iya. gitu sih yang Ya, aku rasa. ini pertanyaan ini muncul Fer karena gue pernah baca salah satu sosiolog namanya Manuel Castle. Dia bilang gini bahwa kekuasaan itu yang paling kuat adalah persuasive power katanya. Makanya semua rezim di dunia ketika mereka menang, yang pertama kali mereka kontrol bukan militer, tapi buku-buku pelajaran. Katanya. Dia bilang kayak gitu. That's why Sara Duterte, wakil presiden Filipina, begitu dia in power, dia merangkap sebagai menteri pendidikan. Ya. Dan kebijakan pertamanya adalah lagi-lagi buku-buku sejarah menyangkut presiden, Betul. ayah dari presiden dan ayahnya dia Dia sendiri. sendiri, ya. Itu Betul. dikonsolidasikan dan dikondisikan. Kalau dalam ini ya, kalau misalnya kita bicara teori hegemoni nih, Antonio Gramsci, salah satu cara membentuk hegemoni kan kayak gitu ya. Jadi kayak bagaimana kekuasaan yang kuat itu terbentuk dari hegemoni, bagaimana orang itu secara direct itu bakal lebih punya alat kontrol yang kuat, ya bagian salah satunya jelas sumber daya manusia, dan itu datang dari pendidikan. Makanya beneran pendidikan itu seharusnya nggak lagi, isunya bukan lagi soal ketahanan atau nation building or something like that, tapi lebih kepada, ya kalau aku ngelihat ya, pendidikan itu kan hak. Kalau kita bicara soal undang-undang dan aturan di negara kita yang memang mensyaratkan bahwa akses pendidikan itu dijamin untuk seluruh warga negara gitu. Nah, basic paling ini aja belum nih gitu. Itu dalam problematika pendidikan kita ini selama ini masih sangat menyedihkan. Kalau aku bilang masih, bahkan di level tataran pun kayak gitu loh. Bahkan di level, padahal di undang-undang dasar kita dijamin, tapi ternyata dalam realitasnya kita jangan boro-boro kita ngomong kualitas pendidikan, kualitas pengajar, kualitas edukator, kualitas sekolah. Untuk akses aja itu masih jadi problem. Nah, itu yang membuat kenapa pendidikan itu jadi isu yang penting, dan jangan sampai ketika ada pergantian kekuasaan selanjutnya, ini hal yang sama terjadi berkali-kali. Kalau concern ke pendidikan itu cuma sebatas 20% dana APBN yang pada akhirnya di breakdown pun juga ini kemana gitu kan. Maksudnya kayak kita nggak akan pernah bisa mencapai apa yang diharapkan bangsa ini. Kita bisa keluar dari middle income trap dengan bonus demografi tanpa mempertimbangkan human resource, kualitas sumber daya manusia kita. Tahu nggak kenapa pertumbuhan ekonomi kita sampai tahun ini nih nggak bisa tembus 5%, 4,9%? Itu kan banyak faktor ya. Salah satu faktor yang berpengaruh menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, kalau menurut riset World Bank sama IMF, itu potensial growth kita turun. Potential growth. Potential growth Itu dari sumber daya manusia bahasa kita. manusianya Apa bedanya sama judi online? Beda. Gini, sama simpelnya. sama apa greenflation tuh gitu. Pengamat judi online. Simpelnya, potential growth itu turun karena tingkat kemampuan intelektual peserta didik kita, mahasiswa kita, siswa kita menurun karena 2 tahun ini pola pengajaran itu berbeda efek pandemi COVID-19. Oh, jadi SDM lagi-lagi ya? SDM. Jadi kayak ternyata pola belajar jarak jauh itu belum bisa mengcover apa ya pelajaran langsung antara itu risetnya World Bank. Jadi World Bank menghitung ada degresi nih di potential growth kita, dan itu akhirnya berimbas pada kualitas sumber daya itu menurun. Ya kan kita kan nggak pernah terlalu yakin juga sih Mbak Nisa ya untuk mendefinisikan posisi kita ada di mana. Kita mau sepenuhnya untuk respon the global threat atau mau jadi alat penciptaan
inovasi. buru-buru atau mau menciptakan warga negara yang taat atau seperti apa nih? Gue jadi ingat waktu itu Mas Ganjar kalau nggak salah antara di UI atau di UGM ya ketika lagi diskusi dia isunya mengenai tenaga kerja asing. Lu nggak kita kasih kesempatan kok. Ternyata begitu tes nggak comply. Emang kamu bisa kan? Emang kamu bisa kamu? Hah? Media apa? Oh Enggak, beda mau apa? Beda kan susah. Beda Mas, beda orang atau beda situasi. Beda situasi. Tapi orangnya sama. Orang yang sama ya. Tapi gitu. Kita nggak ada foto sama. Nah, saya Enggak boleh. Nanti di. saya terakhir itu waktu ketemu Mas Ainun Najib ya ke rumahnya di Singapura gitu. Kalau Mas Ainun nonton mungkin nanti ada kesempatan kita bisa ngobrol sama Mas Ainun juga. Anaknya baru balik dari perpustakaan kecamatan di Singapura gitu ya. Dari mana Mas anak? Ini habis belajar computational thinking. Anak 8 tahun udah bisa bikin coding gitu. Wah, yang di otak gue waktu itu tahu nggak lo dia dapatin? Mbak, ini loh lawannya anak-anak kita nanti yang begini-begini nih. Ya. Gimana? Maksudnya dia udah Singapura kayaknya dengan situasi kayak gitu mereka meletakkan pendidikannya udah jelas. Udah gue mau jawab global trend aja. Ya. Mau global trend kayak apa, gue akan ikutin itu apa yang menjadi diskursus utama dalam global global education. Gue akan sesuai ikutin. kebutuhan ya. Sama kayak tadi cerita dibilang Singapura sih akan beasiswa the untuk best pertambangan education gitu. system di dunia ya. Jadi kalau kita lihat bandingan hasil-hasil belajarnya di PISA gitu, misalkan di tes internasional itu, ya Singapura memang masuknya negara maju sih. Tapi kalau kita ngomongin balik lagi ke filosofinya Indonesia gitu, ini kan emang negara gede banget gitu ya. Terus balik lagi, setuju banget pertanyaan pertama adalah filosofinya gitu, landasan filosofinya apa? Bahwa kita juga tadi sempat ngebahas ya, bahwa ini pendidikan itu dipandang oleh negara tuh apa sih gitu. Ini adalah public goods. Ya. Ataukah private investment? Kalau private investment artinya ya pendidikan menjadi tanggung jawabnya private, tanggung jawab keluarga gitu. Dan itu dilakukan juga di sini. Tapi kemudian apakah sebagai public good tidak dilihat gitu? Iya, public good juga dilakukan. Indonesia sebenarnya sudah berkomitmen bahwa pendidikan adalah hak asasi. Iya. Makanya ada alokasi anggaran diatur oleh undang-undang tadi yang Mas Ferry bilang gitu. Tetapi itu pun belum dilakukan dengan sepenuhnya gitu. Jadi masih banyak yang memisahkan akses dengan kualitas. Padahal memisahkan akses dan kualitas yang terjadi adalah buang-buang waktu anak. Seolah-olah bersekolah tapi tidak belajar apa-apa. Oke. Bangunannya ada, waktunya ada, Iya. seragamnya dipakai, Tapi hasil tes PISA-nya seperti apa? Hanya sekitar 28% anak-anak usia 15 tahun di Indonesia yang bisa mencapai standar minimum untuk tes literasi membaca. Artinya apa? Tes literasi membaca yang minimum ini adalah kemampuan mereka mengkombinasikan data tabel dengan narasi, kemudian melihat apakah kalimat ini make sense nggak dari kalimat pembuka, satu paragraf make sense nggak dari kalimat pembuka sampai kalimat penutupnya. Itu aja tuh masih banyak yang hanya 28% yang bisa itu gitu. Artinya mereka 15 tahun usia mereka tidak mendapatkan hak untuk mencapai kompetensi minimum. Nah, kalau kami ngelihatnya adalah tidak boleh memisahkan antara akses dengan kualitas. Karena kalau memisahkan itu ya artinya kesenjangan akan terus ada. Yang dapat sekolah yang berkualitas ya dia lagi gitu. Jadi kalau itu adalah dua sisi mata uang gitu, dan itu tuh Indonesia aja masih belum mencapai itu gitu, dan masih menggunakan angka partisipasi pendidikan tanpa melihat angka partisipasi ini disediakan oleh swasta apa negara. Yang penting tadi angka diaksesnya. Angkanya naik. Wah senang angkanya naik, taunya sekian, kayak di Jakarta tadi saya bilang. Hanya 33 anak dari 100 anak lulusan SMP di DKI Jakarta yang bisa masuk SMA negeri. Nah, ini yang menjelaskan juga Mbak ya, mengenai skor PISA kita itu turun ya Mbak sejak 2009. Iya. Fatir juga data PISA lu ini. Ada PISA bos. PISA-nya mau yang meat lovers apa yang Tapi gini, itu gimana? Coba Mbak Nisa atau Ferry ada Silakan. perspektif nggak soal ini? Ini lagi bicara quality ya. Nah, gini. Angka partisipasi sih oke lah, kita masih bisa gagal. sebenarnya
kalau dia dari aku sendiri ya, benar akses dan kualitas itu kan nggak bisa dipisahin. Nah problemnya di kita, dua-duanya itu udah buruk. Maksudnya angka sarjana di Indonesia berapa persen sih? Angka sarjana kecil sekali sih. Cuman sekitar 5%. Iya, 5%. Itu kan berarti kita belum ngomong kualitas, di akses aja udah masalah nih. Sedangkan apakah kualitas pendidikan kita bermasalah? Harus kita ngomong, mungkin ada yang nggak terima, tapi ya itu pun juga skor PISA itu menandakan bahwa kualitas itu juga problem. Pintu masuknya aja itu ternyata dari 300 juta, dari hampir 300 juta populasi kita cuma 5% yang sarjana. Itu kan gila ya. Gila sebenarnya. Betapa sulitnya kita untuk dapat pendidikan, jangan pendidikan yang bagus, untuk sekedar dapat pendidikan formal yang kayak akses Bang tadi Budi, ya? itu dengan baju dan segala macam itu aja, nggak semua masyarakat punya privilege untuk itu. Nah, aku kemarin ngisi salah satu acara dari keluarga mahasiswa salah satu PTN favorit di Indonesia. Kirain keluarga oligarki. Itu yang lain. Itu juga diisi. Iya. Terus ngebayangin UKT satu anak itu bisa sampai 18 juta. 18 juta rupiah. Untuk akses perlu ngeluarin UKT 18 juta rupiah yang belum tentu kualitasnya emang bagus. Iya. Jadi problematika pendidikan di Indonesia itu udah sampai ke Level itu ya. iya sampai ke level serendah itu, dan kadang ya pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang baik, pendidikan yang emang benar-benar bisa membuat dia develop gitu, membuat dia berkembang, itu jadi barang yang masih sangat langka. Nah, Fer, banyak yang menganggap atau Mbak Nisa, software-nya nih, salah satu software-nya adalah kurikulum yang dianggap ini yang bisa meningkatkan tadi akses mudah, oke dipermudah, beasiswa, pendidikan gratis. Software-nya untuk meningkatkan kualitas. Bentar. Kalau beasiswa kita nggak bisa bilang akses itu. Beasiswa itu bukan. Beasiswa itu tanda ketidakberhasilan negara menjamin hak loh. Iya, benar juga ya. Ya, sekolah gratis itu kan salah satu alat mekanisme afirmatif Membuka untuk membuat akses. akses. Iya. Nah, salah satu yang untuk meningkatkan kualitas ini kurikulumnya, Mbak, yang diutak-atik. Iya, dan kita waktu kecil KBK, terus apa? Kita kurikulum 94 SD. 94. KBK, Bu. Iya, KBK 99 Yang ya. katanya muridnya bisa lebih bantah-bantah guru. KBK. Kita bantah guru ditempelin pula gitu. KBK ini waktu itu populer karena mirip KPK kayaknya. Kayaknya sebelumnya Iya. zaman kita SMP tuh ya, SMA lah KBK. Nah, itu gimana, Mbak? Kurikulumnya, kalau kita ngelihat yang kemudian banyak disesuaikan gitu. Iya, anak-anaknya nggak mampu nih mengikuti kurikulum, kan banyak pandangan. Jadi kalau kurikulum itu kan sebenarnya kayak alat ya. Jadi kalau analoginya kadang aku sering menggunakan antara juru masak dengan alat dapur. Jadi mana yang lebih penting? Itu tuh pertanyaan yang nggak fair. Apalagi kalau kita ngelihat negara segede gini. Dibutuhkan alat untuk mengubah perilaku pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di kelas dan perilaku gurunya. Nah, alat apa yang diberikan? Yaitu adalah kurikulum. Jadi bayangin ada chef yang bagus, jago, masak gitu ya. Tapi dikasih dapur yang nggak ada apa-apanya gitu. Kompornya sangat lusuh gitu rusak gitu. Pisaunya tumpul gitu kan. Dia juga akan susah kan berkarya. Nah, itu adalah ibaratnya kurikulum dan guru gitu. Nah, sekarang sih kalau menurutku utak-atik kurikulum iya, jangan keseringan. Karena kayak tadi alatnya udah oke misalnya, tapi kan tetap aja butuh penyesuaian kan, butuh waktu buat si orang itu bisa menggunakannya dengan baik. Begitu juga dengan kurikulum, jangan keseringan ganti gitu. Kita seberapa sering ganti sih, Mbak Lisa? Sebenarnya nggak sering-sering amat. Oh, nggak sering-sering Sebenarnya amat. terakhir kan 2013, terus kemudian diganti kurikulum Merdeka. Jadi dan perubahan dari Itu aja sering, dari 13 ganti Merdeka lagi kan. kurikulum mereka kan baru diganti ya di 2022. Jadi itu sebenarnya lumayan sih, nggak terlalu cepat gonta-ganti 2 kurikulum. periode lah. Dan perubahannya juga sebenarnya bukan yang kemudian ngajar matematika jadi berubah total. Tapi itu tadi, gimana sih ngubah perilaku guru? Ada 3 juta lebih guru nih di Indonesia. Mau ngubah perilaku mereka, cara ngajarnya mereka berubah tuh gimana caranya? Berarti kalau Kurikulum. analoginya koki dan alat masak tadi yang Mbak Nisa bilang, artinya kurikulum itu dibuat buat si chefnya, bukan buat murid dong. Iya, bukan. ini aja sering banyak orang salah kaprah. Gurunya. Iya. Banyak orang yang salah kaprah bahkan di kalangan guru sendiri. Ketika aku tanya misalnya, kurikulum tuh didesain buat siapa sih? Banyak yang buat murid. Wah, lo berarti nggak ngeh ya, itu dia buat kamu gitu loh. Nah, kenapa itu jadi penting?
Karena jadi kalau aku dan teman-teman di PSPK kita bukan pakar mata pelajaran nih. Tapi kalau kita ngadepin pakar-pakar yang ngembangin kurikulum matematika gitu misalnya. Yang kita minta sama para pakar ini adalah, Pak, tolong dipikirin bahwa Bapak Ibu ini lagi ngebikin kurikulum ke guru-guru kita yang kondisinya seperti ini. Jadi tolong jangan terlalu sophisticated. Karena tadi ya, bayangin juru masak yang gitu-gitu aja dikasih pisaunya yang 20 macam pisau. Bingung juga kan dia. Ini kayak pelatih timnas Indonesia dengan pemain kita kalau dikasih strategi yang terlalu jelimet, passing aja susah, Betul. kan nggak cocok. Jangan-jangan instruksi oper Dinda. Itu lebih Ada kata Dinda aja nih. Oh, itu maksudnya Iya, jadi kita tuh masih desain kurikulumnya harus disesuaikan gitu. Jadi itu yang dan udah disesuaikan pun kasih waktu buat guru belajar. Karena ngubah perilaku tuh nggak gampang gitu. Apalagi dalam perubahan kurikulum ini misalnya bahwa guru nggak harus pakai buku teks yang sama setiap hari. Bayangin dari guru yang pakai buku teks yang sama sepanjang tahun, tahu-tahu dibikin peraturannya nggak harus pakai buku teks. Itu kan dia juga kayak, yang bener aja nih. Gurunya juga shock ya, Pak? Pasti dia shock, pasti dia perlu waktu gitu. Jadi mendingan jangan diganti lagi dulu sih. Ini baru aja diganti nih 2022 baru diganti, 2023 tuh masih banyak yang baru belajar. 2024 rencananya baru bakalan jadi kurikulum nasionalnya gitu kan di tahun ini. Jadi resmi aja juga belum, jangan diganti lagi gitu. Kasihan gurunya sih. Dan yang bahaya apa? Kalau cepet-cepet diganti, gurunya jadi nggak pengen belajar. Nanti juga diganti lagi, ngapain gue belajar? Itu ada juga yang seperti itu dan itu adalah hal yang logis menurutku, bukan gurunya males, bukan. Tapi karena saking nggak stabilnya kebijakan gitu. Oke. Gimana Fer? Lu lihat kurikulumnya Fer? Kalau kurikulum kan bukan bidang saya ya. Saya lebih kayak kalau kita bicara soal masalah pendidikan. Sebagai ini aja yang menerima kurikulum ini Sebagai hilir. Justru dari tadi belajar sama Mbak Nisa, gini loh. Kan beberapa orang sering kali melakukan kurikulum dengan cara yang berbeda ya tadi kayak orang taunya kurikulum itu untuk murid, ternyata itu untuk guru dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau aku lebih kayak gini sih. Orang tuh sering salah mengidentifikasi problem di Indonesia itu seringkali problem itu diidentifikasi di level gagasan dan idea. Di level sistem. Tapi sebenarnya the truth problemnya itu di eksekusi dan distribusi sebenarnya. Kayak kasus korupsi di Indonesia, kalau ICW, ya data ICW kalau nggak salah itu korupsi pendidikan itu ada 240 kasus korupsi pendidikan dari 2016-2021 tuh ya, belum dihitung 2022-2023. Dan pada prakteknya ketika uang itu datang, jatuh, kita kan tahu dana pendidikan di Indonesia itu didistribusi secara desentralisasi ya. 20% loh kan 20%, secara konstitusi kan gagah juga. Iya, tapi kan yang di Kemendikbud cuma sekian gitu kan. 14%. 14%. Sementara itu ke dinas-dinas daerah dan dinas daerah itu menggunakan anggaran itu selama nomenklaturnya pendidikan dengan berbagai mekanisme yang bisa sangat akal-akalan. Akhirnya itu nggak nyentuh ke peserta didik yang jadi sasaran utama dana pendidikan itu ataupun kesejahteraan guru. Bayangin 661 triliun dana APBN kita itu namanya untuk sektor pendidikan, tapi guru dosen itu nggak sejahtera. Murid kualitas pendidikannya juga nggak terjamin baik. Mereka harus perlu les lagi tambahan. Mereka harus sekolah di swasta untuk kita semua orang tua, Mas Budi belum, karena pilihan hidup. Kita pun dengan sangat realistis mikir karena walaupun negara udah ngasih nih pendidikan negeri, oke lah ada uang dikit, kita bisa keluar duit untuk menjamin kualitas pendidikan anak kita lebih baik gitu. Tapi di satu sisi padahal seharusnya itu jadi tugas negara untuk menjamin kita mendapatkan kualitas pendidikan yang oke. Tapi level trust masyarakat aja udah kayak gitu. Artinya lebih dari sekedar kurikulum, beberapa sistem itu dijalankan dengan tidak bagus, dijalankan dengan tanpa monitoring dan evaluasi yang benar. Cara akses kita juga masih jelek. Dan yang terakhir tuh kayak kemarin ya, ini to be discussed dan bisa didebat. Pemerataan pendidikan menghapus sekolah unggulan, zonasi dan lain sebagainya. Zonasi itu betul. Aku mikir dan satu lagi fokus ke SMK gitu misalnya gitu Fer. Jadi banyak guru-guru yang juga harus kaget juga harus ngajar
Bukan cuma Cara semua orang mendukung, kaget. Fer, iya. Semua orang kaget dengan sistem yang berubah ini, dengan udah bertahun-tahun sekolah itu nge-develop kualitinya, tiba-tiba semuanya diratain. Masalahnya problemnya satu, pemerataannya tuh nggak ke atas tapi ke bawah. Itu logik paling dasar tuh ketika dilakukan sistem donasi dan penghapusan sekolah-sekolah unggulan dan lain sebagainya. Tapi nggak ada sistem monitoring, nggak ada sistem evaluasi, nggak ada satu sistem yang emang didedikasikan untuk meningkatkan kualitas sekolah-sekolah ini biar sama-sama rata di atas. Tapi udah dibiarin zonasi hapus selesai. Jadi turun Kalau dulu- seharusnya Debatable sih ya ini. Iya, makanya Aku punya pandangan lain soalnya. kalau menurutku, misalnya bicara soal penghapusan sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu boleh dihapus dengan katrol dari bawah ke atas. Nah, caranya itu tadi yang harus dipikirin oleh government atau stakeholder pendidikan kayak gimana supaya itu tuh jadi sama. Sebelum ke Mbak Nisa, jadi menurut lu pendidikan di Indonesia harus diresentralisasi lagi? Wah, Nah, itu kayak zaman Orde Baru dulu kan. Misalnya ada bangku. Misalnya ada gue ingat gue di Bukit Tinggi dulu SD kan, sempat sekolah di SD negeri. Itu kalau ada kursi rusak, tunggu ACC pusat dulu bos katanya. Kita tunggu dulu ACC Iya, pusat iya. nih gitu. Oh, bukan. Problemnya itu bukan sentralisasi atau desentralisasi lagi. Sebenarnya kan ke dalam tata birokrasi kita, dalam kita ngejalanin pemerintahan, itu kan ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Aspek pengawasan ini yang kukira Iya. jadi salah satu hal yang masih punya ruang untuk berkembang. Iya. Maksudnya akal-akalan. Iya, maksudnya kayak, iya balik lagi. Nggak apa-apa zona, kayak tadi dibilang sekolah unggulan ditutup, tapi monitoring, evaluasi, dan assessment untuk sekolah yang sebelumnya non-unggulan itu bisa naik dan rata, dijalankan dengan baik, oke. Tapi kalau cuman ditutup tapi tanpa zonasi, tapi nggak ada upaya untuk meningkatkan daerah di zonasi tertentu untuk bisa berkembang sama dengan sekolah yang sebelumnya unggulan, ya berarti ini bukan rata atas jadinya gitu. Coba sebagai bagian dari kekuasaan yang bisa mengklarifikasi. Dari kekuasaan. Bagian dari pembisik orang-orang yang membuat. Nah, gimana tuh Mbak? Ya, jadi kalau PSPK emang kita punya position soal zonasi ini karena kita salah satu yang proponen zonasi. Jadi itu yang tadi aku bilang filosofi kita tuh nggak clear bahwa negara menyediakan pendidikan yang saat ini disebut sebagai sekolah negeri aja tidak secara merata. Ya, jadi ada negeri, kita ngomongin sesama negeri aja ada yang unggulan, ada yang pinggiran gitu. Nah, yang menariknya tuh adalah antara unggulan dan pinggiran ini faktornya tuh selalu diukurnya hanya dari sisi output. Hasil yang kalau SMA kemudian berapa banyak yang keterima di PTN misalnya, dan padahal itu tuh udah kayak vicious cycle. Jadi guru-guru kemudian distribusi guru juga tidak berapa ya. Kalau kita lihat equation apa sih rumusnya output yang bagus itu? Kalau output yang bagus itu diukur dari adalah Y-nya gitu ya, atau outputnya adalah berapa banyak yang keterima di PTN atau skor ujian nasional dulu ya. Ada faktor gurunya, ada faktor input siswanya, ada faktor sarana prasarana, kurikulum yang digunakan dan sebagainya, ada beberapa faktor. Nah ini aja tuh udah nggak distribusi secara merata. Jadi distribusi guru di beberapa daerah yang kami teliti itu tuh semakin gurunya berkualitas, semakin dia diarahkan ke sekolah yang so-called unggulan. Oh gitu. Jadi kamu yang bersekolah di sekolah unggulan yang saya tahu nih, Sekolah saya nggak unggulan, Mbak. kita sekolahnya sama. Jadi kita mari kita angkat sekolah yang unggulan. Kampus gua nggak terlalu unggul lah. Nah, artinya semakin tinggi kualitas guru, dia akan semakin mengajar ke sekolah unggulan. Dan semakin masuk ke sekolah negeri itu tidak berangkat dari apa yang harusnya menjadi hak warga negara, di mana hak warga negara itu tidak boleh secara sistematis mendiskriminasi kelompok tertentu. Dan secara data, ketika sesuatu itu ada di bilang sekolah unggulan, itu secara sistematis mayoritas muridnya dari keluarga yang lebih sejahtera. Karena yang bisa mengakses adalah Karena dia untuk bisa masuk ke SMA tersebut, dia bisa bimbel, dia bisa les dulu dan sebagainya. Itu secara sistematis, secara percentage, itu nyata. gizi baik pula. Kan? Gizi baik ya kan, nggak usah dapat makan siang gratis juga dia udah baik gitu gizinya. Gue setuju, gue kritis gue terhadap kata unggul. Nah, Tapi sebenarnya sehingga, aku selesai dulu. iya. Nah, kemudian udahlah mereka yang masuk ke sekolah tersebut dengan input guru yang baik,
Dan perguruan tinggi negeri yang memberikan jalur undangan juga memanfaatkan Kan itu memanfaatkan slotnya lebih yang banyak ini ya. unggul, berarti kita kuota untuk dapat itu lebih banyak. Jadi semuanya berputar di situ, resourcesnya. Undang-undang dosen dan guru itu nggak bisa menjawab ini. Nggak ngatur distribusi guru. Distribusi guru lagi-lagi di daerah, desentralisasi. Beberapa daerah bahkan tidak punya aturan yang clear. Iya. Semakin baik saya harus ngajar di mana. Padahal guru-guru yang semakin baik itu paling dibutuhkan di sekolah-sekolah yang makin sulit kan sebenarnya. Jadi resources berputar di sekolah unggulan tadi. Iya. Nah, kalau kita masukin nih dalam persamaan tadi, output sama dengan faktor input siswa, itu tuh gede banget faktornya. Jadi faktor yang mendominasi output tadi yang disebut unggulan tadi adalah mayoritas siswanya dari keluarga yang sejahtera. Artinya, akses menuju sekolah yang disediakan oleh negara itu sudah secara diskriminatif memarginalisasi anak-anak dari keluarga miskin. Nah, yang mau kita kembalikan adalah negara wajib memenuhi itu. Tapi sebenarnya jangan mau kita perang di situ sih. Menurutku jangan mau kita terus-terusan sebagai rakyat diminta mempertaruhkan apakah anak kaya atau anak miskin yang masuk sekolah negeri. Jawabannya harusnya dua-duanya. Jadi ini tuh karena daya tampung yang rendah banget. Kenapa Masalahnya ada di daya tampung ya. Karena daya tampung rendah karena jumlah sekolah negerinya sedikit. Kenapa jumlah negeri sedikit? Karena negara nggak mau nambahin kadang-kadang. Kenapa nggak mau nambahin? Karena udah ada sekolah swasta. Apakah sekolah swasta sama baiknya? Kalau kita lihat hasil PISA, rentang sekolah negeri segini, rentang sekolah swasta tuh segini. Rentang nih apa nih, Mbak? Rentang nih maksudnya Ketimpangan, kualitasnya. ya. Jadi kalau kita bicara sekolah swasta, ada sekolah swasta yang berbiaya tinggi, kualitas tinggi, gurunya bagus banget. Ada sekolah swasta yang Berbiaya biayanya rendah. sangat rendah, benar-benar hanya ngandelin dana bos, kualitasnya rendah banget. Nah, pertanyaannya mereka yang nggak keterima di negeri, masuknya kemana? Ke swasta yang seperti apa? Karena kalau kita lihat datanya, banyaknya sekolah swasta berbiaya rendah atau low fee private school dengan kualitas sekolah yang juga di bawah sekolah negeri. Oke. Jadi artinya kebijakan zonasi tadi sebenarnya membuat supaya itu lebih terbuka secara random. Betul. Kalau PSPK kami bilang ya udah kalau nggak pakai jarak rumah pakai apa? Nomor sepatu juga nggak apa-apa. Yang penting itu adalah kriteria yang tidak dipengaruhi oleh socio-economic status. Karena kalau kita bilang prestasi belajar itu sangat dipengaruhi oleh status socio-ekonomi seseorang gitu, secara sistematis. Jadi yang nggak sistematis pakai apa? Ya pakai random aja. Apa randomnya? Kalau di Amerika masuk charter school itu benar-benar pakai lotre, pakai bingo itu loh yang diambil. Mau pakai gitu di Indonesia? Kalau online Nanti mungkin dibilang bisa judi online lagi kan masuk sekolah kok judi gitu Kena kan. pula sama Ferry nanti di Twitter kan. Jadi ya memang pakai alamat rumah gitu. Ya. Dan biasanya gitu dia. Ideologi yang paling gandrung pakai kata unggul itu biasanya fasisme tuh. Waduh. Nah itu yang aku pertanyakan sebenarnya. Nomenklatur unggul itu muncul dari mana? Nah, kan sebenarnya itu nggak ada ya. Itu kan iya. Itu kan persepsi iya. publik di satu daerah. Sekolah yang bagus di Jakarta Timur itu 81, sekolah pusat 8. Tapi sebenarnya secara sistem itu kan nggak formal. Simbolik kapital. Iya. Kultural tuh, kultural. Wah itu kan muncul dari kesepakatan publik Betul, bersama betul. dan kecuali kayak kalau kita mikir universitas nih ngitung passing grade berapa atau apa untuk level passing grade itu kan berapa ya? Ada akreditasi Iya. atau Iya. apa. Objektif lah Iya, ukurannya. kalau ini kan Spesial. sebenarnya kalau aku yang aku pikirin itu adalah selama ini karena kemarin juga sempat pelajari itu di daerah-daerah. Aku tuh setuju kalau zonasi itu dilakukan dengan tindak lanjut selanjutnya. Kalau tadi Mbak bilang agar gurunya merata tidak difokuskan ke situ atau masalah uang atau masalah distribusi anggaran. The fact-nya di daerahku sendiri Kota Jambi setelah zonasi diberlakukan nggak ada perubahan apapun. Guru juga nggak di rolling. Sekolah-sekolah yang disebut non unggulan pun sebentar. Sekolah-sekolah yang disebut non unggulan nggak ada melakukan perubahan apapun, nggak ada sistem mutasi pegawai atau guru yang terjadi antara sekolah unggulan dan Bias unggulan. kota besar ya jadi. Nah sekolah unggulan itu pun sendiri sekarang ternyata yang dulu dianggap sekolah unggulan mereka bingung. Iya. Untuk sementara urusan mutasi, urusan kepegawaian itu udah urusan BKN lagi, urusan instansi masing-masing lagi. Jadi nggak yang terorkestrasi ya. dikritik itu sebenarnya Tidak ada adalah tindak lanjutnya. tindak lanjutannya
jangan sampai tujuan pemerataan jelas Betul. bagus dong. Iya. Tapi jangan sampai malah pemerataan itu malah ke bawah karena Oke. makanya aku bilang secara ide dan gagasan bagus, tapi apa yang dilakukan Iya. setelah itu? Itu masalah di desentralisasi. Aku punya 2 daerah, ada 2 contoh daerah yang baik dan untungnya daerah ini yang satu adalah DKI Jakarta dan satu Jawa Tengah. Oke. Jadi boleh dong nggak kasih contoh daerah ya. Ya. Kan Dan kalau dua-dua gubernurnya lagi maju pilpres. iya, kan tapi kan Oh, kalau iya, yang iya. satunya kan emang nggak Bukan punya kepala daerah. experience ya. Jadi aku cuma bisa ngambil total daerah. total APBD yang puluhan kali lipat dari Jadi- ini. Kalau 02 masukin Unhar aja sekalian. Jadi kalau yang di DKI adalah yang mereka lakukan ketika menyadari. Jadi dia kekurangan sekolah negeri ini nggak pernah disadari. Karena tadi Bappenas indikatornya cuma angka partisipasi. Terlepas dari akses itu hanya angka partisipasi terlepas dari swasta atau negeri sekolahnya. Tapi begitu ada kebijakan ini baru ternyata kita hanya 33 anak loh yang bisa masuk ke sekolah negeri. Begitu. Begitu juga di Jawa Tengah terjadi kesadaran yang sama. Nah, arahnya beda-beda nih. Kalau di DKI karena punya anggaran gitu ya, anggarannya cukup lumayan, yang mereka lakukan adalah melakukan PPDB bersama. Jadi sekolah swasta, Tunggu, lo ini manusia-manusia oke, ini belum tentu ngerti. penerimaan peserta didik baru tadi iya. masuk gitu tuh, masuk ke Kebanyakan sekolah ngobrol negeri. sama dinas-dinas ini loh. Maaf. PDB, PKTK, AMDP, PP. Tapi kalau PPDB gue rasa banyak orang tua yang udah ngerti. Kita belum Kalian sampai- yang belum sampai situ. Belum sampai yang anaknya umurnya belum umur PPDB kayaknya. Oke. Ya, kalau hari ini tanya hantam Dinda. kasih dulu. Dinda. Nah, kalau di DKI karena menyadari jumlah bangkunya kurang, tapi mereka tadi ya nggak mau nambah sekolah negeri, yang dilakukan adalah memberikan voucher system, itu istilahnya kalau di pendidikan tuh dibilangnya voucher system. Jadi pemerintah ngasih uang ke siswanya untuk masuk ke sekolah swasta yang ditunjuk. Nah, Oke, iya, jadi tahu. maka ada tuh gratis negeri dan swasta gitu kan. Dan ini juga sudah dilakukan di DKI. Jadi anak-anak yang nggak keterima di negeri, mereka masuk ke swasta dibayarin, tapi swastanya dipilihin karena tadi beda kualitasnya tuh jauh-jauh banget, dipilih Yang agak negeri, mirip. swasta yang kualitasnya setara dengan negeri. Itu inisiatifnya dan itu bisa menaikkan angka partisipasinya di sekolah negerinya tuh sampai lebih dari 10%. Jadi daya tampungnya naik lebih dari 10%. Itu cara yang dilakukan DKI. Yang dilakukan di Jawa Tengah adalah dengan membuat sekolah baru, memberikan beasiswa dan sebagainya. Sama, belum melakukan penambahan sekolah negeri secara masif, tapi udah mulai nambahin SMK, nambahin bangku di sekolah gitu. Jadi itu tuh baru dilakukan ketika menyadari daya tampung kita kurang ternyata yang disediakan oleh negara. Jadi menurutku apa yang dilakukan itu sangat bergantung sama daerah. Ini yang agak deg-degan. Kenapa Tergantung kepala deg-degan? daerah, Mbak, ya? Karena ada 38 daerah untuk Dengan provinsi kepentingan yang untuk beda. untuk SMA dan untuk SMP dan itu malah 514. Dahsyat. Jadi kita nggak tahu apakah kapasitas mereka berpikirnya ke arah yang sama. Mana DKI sama Jawa Tengah ini mana yang lebih efektif, Mbak? Hati-hati. Itu arahnya udah beda. Mbak Nisa. Ini TikTok kebal banget ada jawabnya. Nanti masuk lagi kan, oh ya program sekolah unggulan tuh 02 kan. Jadi SMK-nya masih Tapi relawan semua Oh bener tuh. Aku pada situ Jawa aja, Tengah. gitu jawabnya. Dan Mbak Nisa Rawang, kita bikin ini asbabun nuzulnya untuk persiapan uji debat terakhir. Ya kita tuh untuk supaya masyarakat total politik ini jangan hengki-pengki lah jual beli politik. Iya, jangan lu berkelahi sama si ini, lu berkelahi sama ini dong. Lembong, Iya. gitu udahlah. Kita sekali-sekali ada yang masuk sebenarnya gitu. Iya, basis data itu. Salah satu sebelum kita nanti akan bedah sedikit nih Fer ya. Apa program-program para capres nanti kan Masuk barang ya. Masuk barang itu. Harus ada barang ininya. Tapi kita mau kembali ke basic, Mbak. Ini kita tadi bicara SMK, LPDP, apa akses macam-macam. Ini bicara PAUD dari Oke. yang hulu nih. Nah, problematikanya banyak. Ada yang bilang PAUD tuh dinegerikan, ada yang macam-macam. Nah, soal PAUD itu Jadi concern- formal jadi gitu. formal atau Iya. Mbak Nisa ada perspektif nggak soal ini? Iya, PAUD itu juga lagi-lagi kayak janji-janji, tinggal janji gitu. Karena seksi banget nih. Karena soal- sebenarnya PAUD itu Indonesia tuh udah berkomitmen masuk ke SDGs gitu kan. Dalam SDGs itu salah satu targetnya
di Sustainable Development Goals, itu salah satu targetnya adalah universal 1 tahun per SD. Jadi paling enggak 1 tahun aja TK itu sudah menjadi universal gitu kan. Oh, iya. Tapi apa sih yang bikin ribet gitu? Kenapa kok nggak terwujud juga gitu? Karena kita belum memasukkan itu menjadi wajib belajar, itu dulu yang pertama dari segi regulasi ya. Kalau daerah itu, kalau suatu program itu belum masuk ke wajib belajar, agak sulit untuk mengalokasikan anggaran yang cukup. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya ya PAUD itu banyak seperti inisiatif masyarakat aja. Apakah selalu bagus inisiatif masyarakat? Enggak. Oh gitu. Kenapa enggak? Karena inisiatif masyarakat itulah yang kemudian satu garasi 30 anak gitu untuk yang penting kan mereka belajar. Enggak. Karena begitu anak ngerasa bosen belajar di usia PAUD, seterusnya mereka akan ngerasa oh begini yang namanya belajar, gue nggak suka. Oh traumanya dari sejak hulu malah Mbak ya, sejak dini banget ya. Kayaknya kita gitu. Aku mau nambahin. Ya jangan. Ada hal yang belum selesai nih. Sebelum masuk ke PAUD. Oke, lanjut. Karena kan salah satu concern pertama termasuk ini Malaka juga bikin itu kan soal pendidikan ya. Ya. Gini, kita balik masalah akses, ketersediaan, masalah kualitas, masalah zonasi tadi. Aku ngelihat bukan cuma di pendidikan ya, birokrasi kita, keformalan kita, pemerintah kita atau government kita. Ada satu logik yang aku sampai sekarang bingung gitu. Termasuk masalah zonasi atau masalah lain. Kayak zonasi misalnya. Siapapun setuju lah zonasi itu memudahkan, apalagi desain by alamat ya, itu lebih gampang. Nah, aku ngelihat ketika tadi ya nerusin diskusi sama Mbak Nisa tadi. Kita bisa memperlakukan zonasi dengan baik. Ini analoginya kayak yang sering aku pertanyakan gitu. Peraturan ganjil genap. Misalnya. Peraturan ganjil genap itu ngedorong orang supaya menggunakan Transportasi umum. transportasi publik. Tapi apakah peraturan ganjil genap ini bikin Bang Ari jadinya naik MRT? Tentu tidak. Ya, jadi Bang Ari beli mobil lagi. Beli mobil dua. Nah, apakah peraturan ganjil genap bikin mass transportation itu jadi bertambah? Enggak. Nah, sebenarnya peraturan ganjil genap bagus kalau disediakan dulu nih transportasi lebih publik yang lebih banyak lagi. Infrastrukturnya dasarnya udah ada. Kita udah punya nih yang tadinya misalnya busway kita 10, kita sekarang udah 100. Wah, jalur MRT, LRT, KRL bertambah segala macam. Nah, setelah kita udah siap nih, oke, sekarang kita bikin kebijakan karena ini udah tersedia. Yaudah, monggo kalian pakai peraturan ganjil genap, nikmati fasilitasnya. Tapi ini pilihan nggak dikasih. Tapi kita disuruh nuntut untuk ke situ gitu. Akhirnya apa? Kita nyari alternatif lain. Realita dalam masyarakat seperti itu. Akhirnya apa? Sekarang setiap orang berpikir, gua harus kalau punya kemampuan ekonomi dasar, gua harus punya ini dong. Gua harus punya mobil kedua. Mobil yang genap, mobil yang ganjil. Yang naik bukan penggunaan transportasi massanya ketika aturan ini berlakukan. Tapi kenaikan pendapatan para penjual showroom bekas nih. Setelah kenaikan ganjil genap. Itu the fact-nya kayak gitu. Ya, betul, nah, betul. masalah zonasi juga. Ketika sistemnya nggak dibenerin, fundamentalnya nggak dibenerin, fondasinya nggak dibenerin, misalnya sistem birokrasi nggak dibersihin dulu, guru-guru nggak diratain dulu tiap sekolah, anggaran tidak diratain dulu tiap sekolah, tapi tiba-tiba pleng, zonasi. Tanpa ada hal ini dulu disiapkan nih. Hal yang paling fundamentalnya apa? Ya. Nah, ujung-ujungnya jadinya orang nyari alternatif lain, Mbak. Saya sebagai seorang orang tua yang anaknya mau masuk SMP beberapa tahun lagi, jadi mikir udah nggak ada lagi pilihan untuk SMP negeri kita. Oh ya mumpung cukup ya udah ke swasta. Akhirnya kita ke drive ke situ jadinya. Dan itu juga terjadi sama kakak saya kemarin. Oh nggak bisa kita masukin negeri lain di mata masyarakat jadinya dengan sistem zonasi semuanya sama jeleknya. Kayak rumah sakit aja ya RSUD ini nggak mungkin apa pilihan terakhir banget gitu misalnya. Iya, Kita dan rumah sakit. Oh, kakak lu mau masuk SMP ntar? anaknya. Dia mau udah masuk SMP kemarin. Nah itu yang kemarin jadi diskusi panjang. Kalau sebenarnya secara sistem kenapa nggak dipersiapkan dulu sih baru dituntut masyarakat untuk
Ya. adapt gitu, bukan Menuju masyarakat zonasi gitu ya. Iya. Policy persiapan Menuju zonasi dengan pemerataan guru, dengan pemerataan anggaran, distribusi yang lebih baik, barulah nanti zonasi. Iya. Nah, itu tuh terjadi sampai ke level policy paling luas, Ya. sampai ke pembuatan. Kenapa masyarakat dulu yang dipaksa adapt, baru sistem yang akhirnya ngikutin. Harusnya sistemnya dulu tersedia, baru masyarakat yang ngikutin. Iya. Yang idealnya kan seperti itu, termasuk zonasi, Betul. transportasi, masalah hal-hal lain dan lain sebagainya. Itu Lu kan yang juga punya anak yang usia sangat dini nih kan Fer kan? ya masih Balita baby, kan? balita. Masih baby kan? Ini kan pasti kan pendidikan awal nih kayak PAUD Iya. tadi kan, itu Nah. juga jadi concern kan? Akhirnya, gimana tuh? Ini kan sangat dini lo harus mempercayakan anak lo untuk punya kebiasaan pendidikan lah gitu. Kalau kata Mbak Desa tadi kan susah ya menguniversalkan PAUD itu sebagai kewajiban, dan aku juga setuju. Sebenarnya karena balik lagi benchmarkingnya siapa, best practice-nya siapa gitu. Singapura dan Jepang punya sistem pendidikan yang berbeda loh, dan cara mendidiknya beda gitu. Skandinavia beda loh. Ini koreksi ya kalau salah Mbak. Di Skandinavia anak SD itu bahkan belum diajarin angka. Tapi anak kelas 8 SD di Denmark itu udah bisa membaca sekelas anak S1 di Indonesia gitu. Iya. Nah, apakah pendidikan yang baik kayak anak Mas Ainun tadi yang dari umur 8 tahun diajarin coding? Atau apa? Nah, itu Mbak Nisa Kalau zaman dulu bagus. yang punya TK itu PKI, Mas. Ini fun fact-nya, Mas. Mas Bud, fun fact-nya. Aku ngerti jaringan internet dan masang jaringan internet itu umur 7 tahun. Aku bisa install yang namanya OS, Operation System tahun 97 itu di usia aku 6 tahun. Ente kan punya toko komputer. Nah, tapi masalahnya. iya masalahnya Dan kayak masih gitu. jenius aja, Iya. dia kayak outlier. Dia kan ujungnya nggak jadi hacker. Nah, ujungnya pendidikan karakternya bagus. Aku udah punya knowledge soal itu di usia aku 6 tahun, dan setelah umur 16 tahun nggak ada yang growth. Iya benar. Kayak itu pun ternyata nggak bisa jadi satu faktor yang bikin kita ini bakal tracking pad-nya kayak Iya. gini ya gitu. Iya. Ini Jadi kalau sebenarnya tadi itu ya, PAUD itu bukan masalah bisa baca, bisa tulis, bisa hitung atau calistung. Nah, ini yang salah kaprah yang berbahaya gitu. Jadi anak-anak itu seringkali entah orang tuanya yang berlomba-lomba atau guru SD-nya yang berharap-harap ketika anak masuk kelas 1 SD itu udah bisa baca, bisa tulis, bisa hitung. Padahal poinnya bukan itu gitu. Jadi 1 tahun pra SD yang berkualitas itu atau PAUD yang berkualitas itu sebenarnya adalah tentang school readiness. Kesiapan untuk bersekolah. Kesiapan bersekolah tuh bukan masalah baca tulis hitung, tapi dia bisa memahami instruksi misalnya. Dia bisa berada di lingkungan yang dimana dia tidak lagi menjadi satu-satunya anak di lingkungannya. Mungkin kalau di rumah kan dia mungkin anak satu-satunya, atau dia menjadi yang paling besar atau yang paling kecil di rumahnya. Ini enggak, dia akan bersama dengan teman-teman yang sebaya, kemudian dia akan melihat bagaimana satu orang guru, orang dewasa harus ngeladenin nggak cuma dirinya, tapi ada teman-teman yang lain. Dia belajar bersosialisasi, dia belajar nerima instruksi, dan yang paling penting dia belajar tentang penasaran. School readiness adalah tentang penasaran, pengen belajar. Aku yakin anak-anak yang belajar komputer dari usia dininya itu bukan karena dipaksa, tapi karena rasa pengen tahu, penasaran nih kalau diginiin bakalan jadi apa ya. Itu yang dibangun gitu. Tapi gimana orang tuanya ngukurnya gimana? Bahkan nanti di arisan ibu-ibu gimana Pak? Nah itu dia Flexing makanya. itu. Kenapa akhirnya jadi Gimana lebih ukurnya? mudah bahkan di Iya. PAUD kan? gitu. Itu memang yang paradigma itu sih yang paling ngeri, yang dan yang menurutku tuh apa ya? Kalau secara kebijakan it's already out there gitu. Iya udah ada. Udah ada gitu. Lu paham juga ya Apa tuh? Arisan ibu-ibu tahu-tahu aja. Itu siapa yang diarisin ini? Ini masuk ke capres-capres ya? Tapi emang ya. Lu juga ibu-ibu? Bukan dari apa? Misalnya di siding yang berbeda gitu, di sudut pandang yang berbeda dan di pemahaman yang berbeda, itu nggak menegasi pemahaman yang lain. Begitu kompleksnya masalah didik dan mendidik ini sebenarnya kan. Kayak
masalah PAUD tadi, masalah beberapa sistem kita bergerak ke A, bergerak ke B, itu ternyata landasan tadi kuat juga, iya juga itu problem gitu dan harus dibuat kayak gini. Sekarang mana duluan, ayam atau telur Iya. atau selalu Iya. konteksnya kayak gitu. Betul, Dan betul. kalau ini aku bridging ke Capres ya, Capres Cawapres ya. Nah, Udah jago problemnya bridging adalah- ente. Hah? Udah jago bridging sekarang. Ya kan belajar dari master ya kan. 40 menit setelahnya. Iya kan? Sebenarnya kan kayak gini. Makanya di antara semua debat selain debat ekonomi yang Cawapres 2, ini yang benar-benar ditunggu nih. Apa sih? Debat soal sumber daya manusia, ekonomi dan pendidikan ini yang besok yang terjadi. Selain Cawapres. Ya soal pendidikan. Iya soal pendidikan. Soalnya kan sedangkan di sini aja kita bisa ngobrol tanpa berarti. Ya itu benar tapi kenapa nggak A ya? A itu benar tapi sebenarnya B itu bisa jadi Logiknya alternatif. mereka apa gitu? Iya, Iya, kalau kita nanti belum tahu. ujung-ujungnya malah kayak kemarin lagi kan ya Oke, kesia-siaannya luar kita biasa. karena udah di bridging Fer. Ini ada artikel nih, bbc.com ya, sekolah gratis, makan siang gratis, beasiswa sarjana, adu janji capres soal pendidikan, realistis atau mengada-ngada. Kita masuk dulu dari 03 dulu deh. Ya kan, bagaimana tanggapan ini karena wajib ditanyakan. Iya. Ini untuk ini Mbak pengetahuan kita ya. Ini yang wajib yang bayar konten ini. Nggak ada. Nah, ada. Karena ya, Oh, iya. karena Tuh, kakak di view nih, itu di perintahnya video. tuh. Iya Bang, abang nih kita total Abang mana yang ngubungin untuk bikin konten ini, Bio? Siapa yang wajib ini? Wajib nih. Jadi gimana ini soal gaji guru 30 juta dan juga keluarga miskin satu sarjana satu keluarga. Nah, ini kebijakan ini gimana nih? Menurut Ferry dulu deh sebagai oposisi 03 ini. Kok oposisi? Enggak oposisi 03, 02, 01. Oh, iya. Lu kan kritis kan? Sumatera Barat tuh. Iya, Yang emang. tuh kan. Iya. Oh, kalau gue ya senang lah gaji guru kita bisa digaji 30 juta per bulan ya. Siapa sih yang nggak senang gitu? Duitnya dari mana? Nah, problemnya kan sebenarnya itu yang kita tunggu di debat keempat ini. Menurut lu sebagai orang yang berurusan dengan uang negara bertahun-tahun, fiskal kita mungkin nggak sih untuk ke situ? Nah, kita bicara makro ya. Kita bicara soal neraca pembayaran, kita bicara soal defisit, bicara soal surplus, kita bicara soal fleksibilitas ruang fiskal kita seberapa luas. Kita bicara soal pembiayaan, apa yang jadi tanggungan atau enggak. Nah, sekarang dengan 30 juta per bulan jumlah guru berapa? Dihitung berapa? APBN yang kita butuhkan untuk menggaji guru itu berapa? Apakah nanti ada alokasi dari APBD atau enggak? Tentu kalau emang bisa dilakukan, it's gonna good. Ya kan? Tinggal level assessment gurunya lagi. Kita udah bisa bicara, nggak lagi bicara perut, tapi bicara kepala. Ya kan? Kalau emang itu program yang bagus sebenarnya. Cuman sekarang aku nggak tahu. Kalau dihitung-hitunganku dengan situasi sekarang, dengan situasi pertumbuhan ekonomi kayak gini, beberapa masalah ekonomi global kayak gini, The Fed kemarin yang katanya mau naikin suku bunga bulan Maret, ternyata market salah ekspektasi. Jadi The Fed itu ternyata PDB kuartal keempatnya laporannya di atas ekspektasi market 2%. Jadi orang berpikir kalau The Fed nggak punya keperluan untuk memangkas suku bunga di bulan Maret. Akhirnya efek dari hal kayak gitu aja itu bikin rupiah kita hampir 16.000 loh. Kalau Singapura Ekspektasi capital outflow di mana-mana. SGD apa berapa? SGD? SGD. SGD berapa ya? Nggak ngitung juga sih. Mau Ini kode-kode gitu ya. Kalau SGD dia pakai. Nyanyian lagi. Ya karena biasanya orang-orang politik supaya bawa tas nggak terlalu banyak. Jadi bawahnya SGD ya. Jadi yang mana nih ya? Very. Jadi nah sekarang itu pun Biar nggak sekoper. ekonomi. Dia cuma satu amplop. Terusin lagi. Di breakdown lagi. Jadi yang kalau di rupiah satu koper ini bisa satu amplop merah aja ya. Susah yang sering transaksi SGD ya. Waktu debat capres tuh kan, waktu debat capres. Apa itu SGIE? Coba SGIE kata Gibran. Gua sama Budi bilang SGD. Ya, ada kemarin abang-abang kita Bang Zulfan, Ya. karena dia cerita dalam inilah politik ya, untuk campaign politik. Ada yang menyumbang, ternyata nyumbangnya pakai rupiah, repot kan?
Besoknya gini, mau nyumbang lagi nih dengan angka yang gede. Kau kalau kasih rupiah, nggak mau aku ambil, nggak peduli uang kau. Susah aku bawanya. Dua mobil. Itu fakta politik. Tadi aku sampai mana? Oh, sampai dolar ya. Nah, itu 16.000. 16.000 kan teorinya kayak gitu ya. Sedangkan kita membiarkan GDP kita terpengaruh besar di investment aja, itu bisa berpengaruh pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran kita. Apalagi tiba-tiba ada alokasi apapun bentuknya, entah itu gaji guru ataupun makan siang gratis. Ini belum ke pertanyaan itu, ini Iya, maksudku itu kan balik lagi berpengaruh. Biar fair semua. satu Fer. Sayangnya kita nggak punya forum untuk menghajar policy itu kayak gimana sih, kayak gimana nya, dan kesempatan dan format debat di KPU pun aku harus kritisi loh kayak gitu. Ya nggak pernah diundang sih, Mas Anies nggak pernah ngundang, padahal kemarin aku disamperin Mas Anies gitu. Gimana samperin? Ya Allah, akhirnya aku ketemu kamu juga. Terus gitu kan. Mas Ferry. Luar biasa. Sudah ngobrol-ngobrol bentar. Aku harus punya foto sama kamu gitu. Wah, luar biasa. Mas Ganjar kan ada juga itu. Tanya Bang Ye aja lah. Jadi Mas Ganjar nggak ada fotonya malu? Iya, lagi sibuk Mas Ganjar. Iya. Balik lagi. Balik. Ngomong janji capres. Oke, Mbak Nisa gimana? Jadi intinya apa nih 30 juta. Using the fat. Gimana nih? Ini kayak kita kan bicaranya makronya dulu Iya, nih. makanya mikronya belum. Nah, untuk 30 juta Jadi sekarang jangan, apa jumlah gimana? Apa guru ada? berapa, Mbak? 4 juta lebih. 4 juta berapa itu? Itu yang ASN ya? Itu yang ASN belum honorer. Visible atau enggak? Iya. Nah, kalau menurut aku Itu sekarang, hitungannya. apalagi ini misalnya quick win ya, program cepat gitu. Gimana ngelanjutinnya tuh gimana gitu? Apa tahu nggak APBN yang paling belanja yang bakal meledak di mana? Mana? Belanja pegawai. Iya, belanja Oh, iya. pegawai selalu. Dan seperti biasa, sektor Ini kan juga akan menyalahi undang-undang performance based budgeting itu loh, undang-undang apa? anggaran berbasis Iya, kinerja. PP keuangan apa tuh? Iya, anggaran ABK. Jadi Permen Q Sebenarnya ya? kan bisa aja dikaitkan dengan kinerja, kan ada Tukin. sertifikasi guru, ada tukin juga Nah, kan. berarti Mungkin kan maksudnya dia begitu juga kali. berarti kalau mau nyamain sama aturan PMK itu, instansi tempatnya guru bernaung itu harus tembus tuh Iya. threshold-nya. Iya, atau enggak ini 30 juta ini biasanya guru merangkap komisaris BUMD. Masalahnya gini, PDAM ya. studi aja sih ya. Karena aku tahu slip-slip gajinya ASN ya. Merangkap Jauh BPD kan. Ya, mana. untuk Pemda DKI memungkinkan Iya. ada ruangnya. Oke. Tapi Oke. untuk PAD PDAD daerah lain apa Enggak. daerah Kaltara mungkin tuh duitnya banyak Kaltim, kan? Kaltim. Kaltara. Iya. Ya, Kaltara Kaltim, nggak tahu Bos. sih. enggak, yang paling Itulah gede tetap DKI. Morowali DKI pakai sih. Morowali. Iya. DKI memungkinkan karena ruang fiskal, ruang APBD-nya ada. Oh, ini sangat tergantung kepada Fiskal Guru dibayar daerah. sama APBD. Kan dia ASN. Oh, iya. Dan kemudian dengan tukin dan Iya, tunjangan daerah. guru itu kan bukan dari Kemendikbud yang gaji, Bukan. tapi Pemkot Pemdanya. Jadi kalau ini jadi diputuskan misalnya Presiden Ganjar Pranowo yang pusing, aduh Mas Ganjar gitu. Nah, kali misalnya ya. kayak gini, PAD-nya nggak tukin pendapatannya gaji, pendapatan PNS di satu daerah itu aku simplifikasi ya, bergantung sama pendapatan daerahnya. PAD, Pendapat PAD. daerah yang nggak sampai beban 30 juta bayar di mana coba? Iya. Berarti kan aturan dirubah. Iya. Agak pusat. Nah, pusat balik lagi undang-undang otonomi. Kan itu 52% anggaran pendidikan kan transfer daerah. Iya. Nah, di 52% itulah yang kemudian berapa banyak yang mau dipakai untuk gaji gurunya. Nah, kalau soal ini gimana? Iya. Mungkin nggak, Pak? Ya kalau tadi sama persis ya, bahkan kayak Mas Ferry itu jauh lebih komprehensif karena background beliau di Kementerian Keuangan dulunya. Tapi maksudnya tuh justru ya balik sama juga gitu ya, senang-senang aja, bagus-bagus aja Iya. gaji guru bisa ini dinaikin. Gitu. tujuannya bagus lah ya. Tetapi Idenya yang kan selalu pertama adalah bagus. harus dikaitkan dengan kompetensi dia Iya. pastinya. Jadi jangan cuma jual ide ini, tetapi kita tahu kompetensi guru juga semuanya nggak sama. Jadi ini adalah kalau dikaitkan dengan kompetensi gurunya, oke. Kalau balik lagi pertanyaannya Sejahtera duitnya dari belum tentu mana? korelasi dengan kompeten ya, Pak ya? Belum tentu. Masalahnya Iya, daerah itu dan kalau gaji guru gaji pokoknya ASN, berarti kalau mau naikin 30 juta ya berarti semua ASN naik kan, karena ada aturan kan, aturan yang mengikat gaji ASN berapa.
Atau yang mau dinaikin apanya, tunjangan Tunjangan daerahnya, kinerja, tunjangan kinerjanya, ya itu balik lagi ke daerah Untuk masing-masing. menyiasati tadi Tergantung itu. PAD. Ada gap itu ya. Oke. Oke, pasangan Nggak mungkin berikutnya. dong di atas PAD-nya. Ini mungkin aja satu kabupaten 2 orang gitu 30 juta. Lengkap kok bisa ribut. Bagaimana ini? Makanya sebenarnya nggak tahu kalau Pak Ganjar dan tim punya solusi Pasti. atau Ini dokumen. justru ini jadi pertanyaan Iya. diskursusnya ada di sini. Sebenarnya kayak gitu dan Pasti Mas Pange udah pikirin banget ini. oh Mas Pange Dia jelas. merancang ini kan Mas Pange. Jadi sebenarnya problemnya kayak gini politisi. Kadang ketika tuntutan pertanyaan seperti itu muncul, itu nanti kita gampang lah kita pikirin jawabannya Yang penting politisi komitmen. sekali. Kalau kata itu. Mas Anies kan gini, kita mau pemimpin yang banyak pikir kayak gini atau pemimpin yang optimis? Iya. Padahal pertanyaan Kalau kata Ahok nggak mungkin Pak. Mau yang menyerah seperti ini atau yang optimis? itu hebatnya Mas Anies. Sampai 1 jam lu di mobil pulang dari mendengarkan itu lu masih percaya tuh kan? Masih optimis. Sejam kemudian kayaknya enggak. Pola politisi. Makanya Lanjut. sebenarnya Yang kedua. Mas Anies juga, wow jadi kayak pendukung Mas Anies. Tapi ya, Nih ngomongin Ganjar. oh iya. Oke, next. Tapi Mas Anies juga punya ide yang serupa, Iya. bahwa guru itu sebaiknya gajinya disejahterakan dan Iya. sebagainya gitu. Nah, balik lagi ke kesejahteraan guru itu mekanismenya ya, kalau sekarang kan dikaitkan dengan sertifikasi. Ya. Dan sertifikasi itu juga sangat terbatas gitu. Ya. Jadi artinya bahwa banyak guru yang belum sejahtera, betul, karena banyak yang masih ada guru-guru yang belum sertifikasi. Nah, aturan sertifikasinya itu juga menjadi bottleneck sebenarnya. Jadi bahwa ada PR kita untuk ngebenahin sistem sertifikasi supaya guru lebih sejahtera, betul, itu ada masalah di situ dan harus diperbaiki. Tapi nilai 30 juta, aku nggak rasa tadi Mas Ferry udah Harus cukup. punya Kalau bahasa kalkulasi. Jadi, Mbak. Jadi kalau terlalu teknis naikin kau Dinda. kesejahteraan, iya kesejahteraan perlu dinaikin. Tapi apakah 30 juta atau berapa puluh jutanya itu Debate, Bang. pasti Oke. perlu dihitung. Kita kedua, bagaimana tanggapan Ini dari paslon 2. pertanyaan kedua di sesi ini? Iya. Oke, tentang makan siang gratis paslon sebagai dua, solusi ya. pencegahan stunting dan perbaikan kualitas belajar yang ditawarkan oleh Capres 02. Gitu. Kalau masalah kesehatan stunting atau yang lainnya, aku nggak bisa jawab ya. Karena Ya, kan dengan mungkin nggak program ini, bukan itu diperlukan atau enggak. dalam gitu. aspek pendidikan nggak nih? Iya. Kalau dalam pendidikan aku rasa nggak bisa dimasukin lah ya, karena kan ada banyak hal lain yang lebih emang konkret dan lebih emang perlu kita breakdown daripada ngomong sejauh itu. Kalau makan siang gratis kita kaitkan dengan peningkatan mutu pendidikan, ya kualitas angkot yang bawa itu juga bisa kita kaitkan dong jadinya, ya kan? Iya kan, atau sepatu yang kita pakai jadinya. Karena ini bukan aku bilang itu tidak penting atau itu penting, tapi kita bicara ranah yang emang lebih konkret aja gitu. Antara Kasogi sama Spotek nih bisa. Iya, bisa beda kita gitu. terus. Atau warna baju sekolah gitu. Kalau mau dikaitkan ya bisa terkait, tapi sebenarnya urgensi yang lain lebih butuh. Kalau bicara soal makan siang gratis ya need aja udah. Karena basisnya di sekolah kan. Jadi makan siang gratisnya itu di institusi pendidikan, di sekolah. Nah ini gimana Pak? Iya sama kayak tadi, Iya. angkotnya juga ke sekolah mas. Ya, memang kan mereka juga pakai referensi ya. Referensi ya memang di beberapa negara itu ada program free or reduced lunch. Jadi makan siang yang disediakan oleh sekolah dengan harga yang murah atau bahkan gratis untuk sebagian anak gitu. Contohnya di Amerika Serikat ada program itu gitu, di mana anak-anak dari keluarga miskin mereka biasanya mendapatkan makan siang gratis di sekolah, dan anak-anak yang rentan hitungannya, jadi di garis kemiskinan itu mereka mendapatkan harga yang lebih murah gitu. Dengan asumsi memang makan siangnya terjadi di sekolah. Pertanyaannya yang pertama adalah program itu kapan terjadinya? Tadi apakah masih ada isu tadi guru kurang sejahtera, masih ada isu perpustakaan yang nggak ada buku yang berkualitas gitu ya. Kemudian sarana prasarana sekolahnya seperti apa? Apakah temboknya udah permanen? Jadi maksud saya tuh banyak agenda yang lebih dekat tadi kalau kata Mas Ferry gitu ya. Jadi lebih relevan, lebih dekat dengan masalah pendidikan hasil belajarnya anak dibandingkan dengan masalah si makan siang ini. Berarti Mbak Nisa nggak setuju nih makan siang gratis?
Setuju aja apabila Enggak, itu pertanyaan tadi gila ya, aja tuh. Itu apabila iseng yang aja, iseng isu-isu aja. yang lebih dekat dengannya tuh Diberesin udah dulu. beresin dulu gitu. Basic needs tadi ya. Iya, Akses aja kita masih bermasalah gitu Sebenarnya kan. 410 triliun lagi kan ya. Kalau emang ditujuin, oh ini makan siang Habis gratis, sudah ya, itu, cuma sayang. makan siang doang. Caimin di satu desa 1,5 miliar. Ya, memang itu itu. 480 triliun. Bu. Itu yang bikin kita pusing kadang ya. Iya. Maksudnya kayak makan siang gratis dimasukin ke ranah pendidikan. Aku nggak Iya. nge-challenge ide makan siang gratisnya, dan itu pun udah dilakuin di beberapa negara maju. Contoh Mbak Nisa yang udah di Pendidikannya ya. Iya. Tapi apakah itu aspek penting dalam pendidikan? Banyak hal yang lebih dekat. Karena Pak Prabowo bilangnya kan kita ambil dari 20% Oh, iya. tadi. Iya. Pak Kalau dari Prabowo bilang anggaran ambilnya pendidikan, dari anggaran dari Oh, kalau anggaran pendidikan. dari Iya, anggaran- Pak, Iya, kalau iya. saya ya. Kalau aku sih nggak setuju. Kalau Iya. mau aku jelas. Stand aku jauh, bukan politisi kok. Kalau aku nggak setuju dong kalau 410 triliun Lu itu. nggak jadi diambil dari- jubir. Hah? Nggak jadi. Kamu seperti Gus Dur kamu nggak setuju? Iya, nggak setuju. Aku mau jadi jubir Mas Anies juga nggak jadi juga. Boleh nggak dilanjut? Itu bisa akan di sini. Iya, di desa mau gimana? Aku mau daftar kok. Gitu. Oke. Cuman ya kalau beneran mau dia, seharusnya sih alokasinya bukan itu ya, karena Iya. Aku nggak tahu ya kalau alokasinya persis dari mana, karena itu bisa aja dari Kemen PPA, dari Kemen PMK misalnya. PMK, Kemenko Kemensos PMK gitu ya. Karena itu ya tapi bahwa kalau ditanya ke beliau apa visi misinya soal pendidikan, jawabannya adalah itu kan ya berarti idenya adalah itu gitu loh. Jadi maksudku nggak susah untuk mengkaitkan bahwa dia akan pakai anggaran pendidikan gitu loh. padahal sebenarnya kan makan siang gratis itu bukan program yang jelek-jelek banget. Dan bahkan bisa bagus banget, karena kan emang masalah gizi juga masih jadi masalah utama. Tapi untuk mengkaitkan dengan pendidikan, aku kira masih ada rumah yang lebih layak lah untuk itu. Oke. Itu sih. Harus dicarikan pos yang lain. Iya, Catatan. pos yang lain, karena pos pendidikan ini tuh kan sebenarnya walaupun banyak ya, ada Ruang masalah fiskalnya lebih urgent. sempit sebenarnya. Iya, ada masalah yang lebih urgent lagi, distribusi sama akses sama Akses. aksesnya. Ini gitu. tambah lagi distribusi akses. makan siang ini lagi lebih pusing lagi nanti kan. Ya, langsung. Iya, kalau diambil dari agak entrepreneur catering ini meningkat ya langsung. Terus jangan-jangan nanti gurunya lagi nambah beban kerjanya, Iya. workload-nya nambah Iya. nih, job description-nya harus bisa masak. atau gurunya bisa untuk mencapai 30 juta Oh, jadi pengusaha catering juga di sini kan. Oke, Yang dari kombinasikan berapa? 661 triliun nih, Oke. dikurang 410 triliun, Habis. sisa berapa? Jadi nanti Kemendikbudnya dapat berapa? Enggak dapat. Ya, Oke. Padahal Kemendikbud setahun cuma dapat 97 T. Oke, kita ngomongin mantan Mendikbud dulu. Iya. Bagaimana tanggapan Yang dipecat. Di reshuffle. Oh, di reshuffle. di Itu ya reshuffle ke benar, cuma ya bahasanya ya peri dia. Biar semuanya kita roasting aja Iya gitu. benar-benar. Anda dipecat Mas Anies. Iya. dua itu tentara yang dipecat kan. Iya. Mas Tapi aku Ganjar, nggak Mas berani Ganjar sih. pernah dipecat nggak? Enggak. Iya, itu udah kasih kita harus ini ayo lanjut. Lanjut. Iya. Iya. Yang jadi satu Mas Anies apa bacain? Mengenai program sekolah negeri dan swasta gratis seperti tadi yang Mbak aku Nisa sempat singgung tadi, itu menjadi solusi dari masalah keterbatasan akses pendidikan. Apakah itu udah filosofi yang pilihan kebijakan yang tepat? balik lagi ke yang 03 tadi ya, kayak Mas Ganjar tadi, tentu sekolah gratis itu kita butuh gitu. Tapi bagaimana breakdown-nya, bagaimana swasta gratis? Nah itu Itu yang kayak kita omongin tadi. Iya. Neolib kata Ferry. Neolib ini. Kalau memberikan iya, maksudnya kayak menjamin swasta gratis ya, berarti itu privatisasi kan jadi inti. Atau nasionalisasi swasta. Atau nasionalisasi Karena swasta. negara memberikan energi. Iya, dari kalau Iya. kalau kita membayar semua kan itu privatisasi. Kalau kita kasih semuanya privatisasi nih. Tapi kalau kita ambil semuanya nasionalisasi. Jangan-jangan dia orang Chavez nih kayak Chavez. bikin sekolah semua nanti dia kiri banget. Berarti Mas Anies kiri banget dong. tergantung perspektif lu. Iya, kalau tadi Mbak Anies Sama kepentingan sih. Kiri tanda tak mampu kan. Kalau aku tuh ngelihatnya memang urusan private public schools di Indonesia tuh agak susah cari referensi di negara lain, jujur aja. Karena PSP kan juga kita banyak melakukan kajian tentang itu, dan susahnya kenapa? Karena kalau tadi privatisasi ya misalnya, ini kan terjadi nih di beberapa negara bagian di Amerika Serikat gitu misalnya.
dia udah punya sekolah negeri, terus kemudian public trust-nya menurun, akhirnya dibikinlah swasta atau sekolah negerinya dikelola oleh swasta menjadi charter school. Itu privatisasi. Jadi ada negerinya dulu nih. Nah, masalahnya di Indonesia itu kebalikannya. Historically, justru swasta memang banyak berperan. Jadi ketika kita wajib belajar 6 tahun dulu di tahun 80 awal, itu presidennya langsung bikin SD Impres. Supaya angka partisipasi SD langsung naik. Aku lulusan SD Impres, betul. Oh ya? Iya. Nah, itu adalah bentuk bagaimana universal basic education waktu itu kita udah punya komitmen 6 tahun, pemerintahnya benar-benar nyediain aksesnya. Karena wajib belajar itu yang pertama wajib kan pemerintahnya dulu, bukan orang tuanya. Jadi pemerintahnya wajib menyediakan dulu pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Nah, pada saat kita naik ke 9 tahun, sayangnya kita nggak melakukan itu lagi, pemerintah kita. Nggak ada SMP Impres. Nggak ada SMP Impres. Yang dilakukan adalah untuk meningkatkan besar-besaran angka partisipasi SMP-nya, swasta bermain peran di situ. Sekolah-sekolah swasta. Jadi Diberikan insentif. enggak juga. Enggak juga. Dihimbau. Lepas tangan aja. Gitu. Nah, kalau sekarang kan udah dikasih lah dana BOS gitu ya. Walaupun dana BOS itu tentu tidak bisa menutupi gaji guru. Kalau di negeri kan dana BOS, gaji guru kan di luar dari dana BOS itu gitu. Gaji guru ASN yang sudah tersertifikasi tadi. Nah, jadi sehingga kalau kemudian pemerintah merasa bahwa tidak bisa sosialis sepenuhnya, misalnya tidak bisa negara menyediakan 100%, sekolah negeri jadi 100% gitu, karena ada swasta, itu saya jadi paham. Karena ini adalah bentuk, masa sih habis panis sepah dibuang gitu kali ya pikirannya pemerintah. Politik balas budi lah ya. Jadi ya terima kasih ya udah menyediakan akses. Sehingga diberikanlah, dibantu oleh negara, yaitu dengan anak-anaknya dikasih uang, dikasih voucher gitu untuk bisa sekolah di swasta itu. Itu disebut dengan sistem voucher. Nah, itulah yang dimaksud mungkin dengan sekolah gratis itu. Yang harus menjadi perhatiannya tuh pemerintah kalau mau melakukan itu adalah kualitasnya. Karena tadi itu rentang kualitas swasta itu gede banget. Ada swasta yang udah sampai anak-anaknya bahkan bahasa Indonesia aja susah karena selalu berbahasa Inggris di sekolah swasta itu. Sampai ada juga sekolah yang berbahasa Indonesia pun susah karena bahasa daerah terus. mungkin bahasa daerah terus gitu ya, dan kualitasnya sangat rendah gitu. Bahkan Nah, di bawah negeri ya, Mbak. betul, jauh di bawah negeri. Jadi kalau negara mau ngejamin gratis, kita hindari tuh tadi, oh ya berame-rame bikin sekolah swasta aja kalau gitu dibayarin sama pemerintah. Maka pemerintah juga harus selektif gitu, milih ke sekolah swasta mana anak-anak ini layak untuk bersekolah. Karena balik lagi haknya anak itu nggak setengah-setengah, yaitu akses ke pendidikan yang berkualitas. Itu hak mereka. Bukan cuma akses, tapi juga akses ke sekolah yang berkualitas yang bisa bikin mereka mencapai kompetensi gitu. Nah itu gampang nggak ya? Pasti susah gitu. Oke, fair. Ini apa tadi, menteri yang dipecat, tentara yang dipecat, nah ini yang ketiga gue udah dapet deh. Apa? Keberlanjutan yang dipecat. Aduh, politis sekali. Agak dulu ya. Oke, terima kasih Manisa. Aku mau sedikit Closing, nambahin sih. closing. Masalah kan ini kan programnya Mas Anies ya. Iya. Kalau kita lihat track record Mas Anies dulu dari Indonesian Institute di Paramadina, terus bikin Indonesia Mengajar. Ada satu benang merah tentang Mas Anies yang kita bisa lihat ya. Pendidikan. Dia itu benar-benar punya concern pemerataan pendidikan. Jadi walau baik formal maupun informal, ini aku jadi kayak jubir lagi diundang. Lu karena diajak foto aja langsung belok. Ya gini, maksudnya jadi totally make sense dia bikin program kayak gini, bukan totally make sense programnya ya, tapi cara pikirnya. Karena backgroundnya dan apa yang sudah dia tunjukkan. Ini cita-cita dia sejak lama. Cita-cita dia sejak lama. Justru di debat kali ini kita kan kayak lagi bahas bola dan mau bahas pertandingan. Ini yang berusaha kita capture kan. Apa sih grand design Mas Anies untuk bikin ini gitu. Ketika dia punya kekuasaan sebagai presiden misalnya, karena kan ini concern dia dari lama sebenarnya pemerataan pendidikan dan terjangkau untuk banyak orang. Kayak aku bilang tadi, misalnya kayak tadi Mas Bud sempat nyenggol soal beasiswa kan. Beasiswa itu tanda kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan dan lain sebagainya sebenarnya.
Kalau aku pribadi pun terlepas program ini sebenarnya bukan soal lagi gagasan atau apa, karena setiap program yang diomongin yang pusing Sri Mulyani. Ya. Ini gimana dong? Enak ya ngomong. Kalau ini gimana menurut lu? Kepusingannya yang Enak lah. di antara 3 itu menurut lu Sama rata. sama pusing semua? Sama pusing semua. Oh, Soalnya yang dijanjikan populer semua. Oke. Belum tentu menjawab persoalan yang Belum tentu substansi. menjawab. Dan aku selalu ingat kata Profesor Emil Salim waktu ketemu, kalau satu kebijakan pemerintah itu semua program yang populer, berarti sebentar lagi negara kamu akan hancur. Karena Sri Lanka melakukan itu kemarin. Sri Lanka motong pajak, gratisin sekolah, nggak sampai 2 tahun. Kolaps. Pantesan ada warga yang mandi di istana negara itu kan. Jadi sebenarnya lebih ke arah situ sih. Gopal apa Raja Kita tuh Pansa Gopal mah pelatih ya? Malaysia, Bos. kita tuh udah ada ininya ya, maksudnya desainnya bagus, udah ada sistemnya, ya tinggal sistem ini Dioptimalin. Iya. dioptimalin. Jadi ngomong pendidikan tuh nggak soal ya Iya. program tuh sekolah gratis atau Enak aja, guru kan? gratis atau apa. Kayak bukan. 5 tahun harus ada sesuatu yang baru setiap 5 iya. tahun. Dan about rights itu belum tentu free dong, ya. Nah itu debatable. Ya, Iya. itu kita bahas di episode berikutnya. Ya, ya. Oke, Jangan lagi sampai kawan. jumpa lagi di Total Politik Oke. berikutnya.